sebagaimana diberitakan oleh Tempo.co. Tagar Munarman kalian apakan trending, kuasa hukum .2, beliau sulit dikunjungi. Ya karena dia diperlakukan seperti orang yang berbahaya, tindak pidana terorisme. Matanya ditutup ya. Jadi dianggap jauh lebih berbahaya Munarman ketimbang katakanlah pembunuh 6 laskar FPI yang jelas-jelas membunuh gitu ya. Jakarta, tanda pagar atau hashtag Munarman kalian apakan hari ini menjadi trending di media sosial. Tagar itu disertai pertanyaan warganet mengenai kabar mantan pentolan FPI itu yang sudah jarang terdengar. Menanggapi trendingnya tagar itu, kuasa hukum Munarman Aziz Yanuar mengatakan kliennya saat ini memang sulit ditemui. Munarman kadang sulit dikunjungi kuasa hukum, ujar Aziz saat dihubungi Tempo Sabtu 31 Juli 2021. Ya ada rumor sih, tapi rumor itu selalu dibantah ya. Misalnya dia disiksa, ada rumor bahwa dia mogok makan, ada rumor macam-macam lah ya. Tapi rumor tersebut sulit diverifikasi, namanya rumor ya. Nah, jadi kalaupun kita mengatakan iya, ya justru nanti kita kena serangan balik, ya kan, dari pihak-pihak lain. Karena kita tidak persis tahu kondisinya seperti apa. Kecuali kalau Munarman memang ditampilkan ke depan publik, kita akan melihat kondisinya seperti apa. Tapi kalau selama hanya sekedar katakanlah konfirmasi suara, ya susah kita melihat kondisi yang sesungguhnya. Aziz menjelaskan hal itu terjadi lantaran pemberlakuan PPKM level 4 di Jakarta. Namun ia mengaku tak tahu apakah kesulitan menemui Munarman oleh kuasa hukum menjadi penyebab tagar Munarman kalian apakan trending di Twitter. Bukan hanya Munarman yang sulit ditemui penasihat hukum, Rizik Syihab juga sama, kata Aziz. Ya, tapi pertanyaannya adalah sebelum PPKM level 4 apakah dia bisa ditemui atau tidak? Nah ternyata kan juga agak sulit juga ditemui. Jadi paling nanti kadang-kadang kuasa hukum juga harus dealing with, ya tahu lah ya, harus dealing with dengan penegak hukum juga. Karena penegak hukum juga berkepentingan ya, agar tidak ada berita-berita yang negatif misalnya. Nah karena itu ya butuh transparansi sesungguhnya ya. Sederhana kan, transparansi saja ya kan. Munarman ex-sekretaris jenderal Sekjen FPI itu diringkus di rumahnya perumahan Modern Hills, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan sekitar pukul 15.30 Selasa 27 April. Sekarang sudah Juli, Mei, Juni, Juli, sudah 3 bulan sobat era sekalian ya. Mei, Juni, Juli, sudah 3 bulan tanpa proses hukum yang enggak, ya pokoknya bagaimana proses hukumnya nggak jelas. Yang jelas dia sudah ditahan selama 3 bulan. Jadi kalaupun misalnya dinyatakan tidak bersalah, penahanan selama 3 bulan. Coba bayangkan sudah, ya. Dan ini akan lebih kuat lagi tuntutannya karena dianggap terorisme. Dan kita tahu bahwa berkas Munarman masih P19 karena jaksa menghendaki ada pemeriksaan terhadap Habib Rizik. Jadi Allahu Akbar, kita tidak tahu ya sebenarnya siapa yang memainkan ini semua ya. Munarman ditangkap setelah dugaan keterlibatannya dalam pembaiatan di beberapa lokasi. Pertama, pembaiatan di Universitas Islam Negeri UIN Jakarta. Kedua, pembaiatan di Makassar dan Medan. Polisi menyebut pembaiatan di Makassar terafiliasi dengan jaringan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kemudian Densus 88 menggeledah bekas kantor sekretariat organisasi masyarakat ormas terlarang itu. Sejumlah bahan baku peledak disita, salah satunya triaceton triperoksida TATP atau zat kimia berdaya ledak tinggi. Sehingga Aziz mengatakan pihaknya juga tak bisa memastikan kesediaan Rizik menjadi saksi untuk Munarman. Jadi Allahu Akbar ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Apakah benar mereka ini punya bahan peledak ya? Apakah kemudian bahan peledak itu bisa saja kemudian diletakkan, ataukah itu bahan cuci, bahan
cuci, ada yang bilang Allahu Akbar, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas siapapun berhak atas keadilan, berhak atas sebuah proses hukum yang wajar, berhak diperlakukan dengan azas presumption of innocence ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan dia pasti guilty, apalagi sampai sekarang terlihat ya, yang namanya penegak hukum sepertinya sulit untuk mengkonstruksikan apa kesalahan Munarman ini, termasuk juga sepertinya mencari saksi. Karena sederhana saudara sekalian, kasus yang seperti ini biasanya ya cepat saja menyusun dakwaan seandainya kalau